Sobat Maestro, Dita udah pintar banget hari ini. Walaupun masih banyak yang harus belajar ya, yang harus dipelajari juga dari kakak-kakak di sini. Tadi contoh-contoh aja, yang pertama udah bikin kopi, ya itu gimana sih caranya tetap melayani suami. Sebenarnya intinya sih bukan kita bikin kopi atau nyetrikanya ya, sebenarnya intinya balik lagi bahwa kita sebete apapun ya tetap namanya penundukan diri ya salah satunya dengan melayani suami ya Sobat Maestro ya. Walaupun lagi kesel muka gondok gitu kan nasi gondok ya kan. Soalnya kan istri tetap harus jadi penolong buat suami. Nah ini yang emang agak berat ya, tapi tetap harus dilakukan karena dari beliau-beliau ini yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan gitu ya rumah tangga gitu ya, dan suami sebagai pemimpin begitu ya. Betul. Jadi istri harus tetap tunduk. Tunduknya juga kan harus dengan sukarela. Nah itu, entong dengan jangan dengan muka punduk dan bete-bete. Ya. Jangan cuman buat suami seneng doang, jangan cuman pura-pura gitu loh kita tunduknya, bener-bener kudu rela gitu, tulus dan dengan sadar gitu loh. Dan itu Dengan namanya sadar, kita diproses juga ya si istri tadi untuk jadi penolong. Iya, kalau misalkan pura-pura melulu lama-lama kita si wanita ini sakit loh. Iya sih. Iya, karena Sakit kan loh harus dalamnya pakai loh, hati lama-lama juga. jadi error loh. Iya, benar. Lama-lama jadi sakit. Dan yang pasti nih untuk kamu semua ya Sobat Maestro ya yang ngerasa kayaknya iya benar itu saya banget, aku banget, gue banget gitu ya. Mau cerita juga boleh banget, silakan. Karena kita masih bareng sama Sobat Maestro semua sampai jam 5 sore nanti. Yuk join di SMS atau WhatsApp-nya 081 321 000925. Dan hai yang masih join di live Instagram, kita masih juga nemenin kamu semua. Dan yang sekarang nih Dita mau tanya dan juga tadi Dita tarik kesimpulan kalau ternyata untuk bikin kopi tadi ya melayani suami gitu dengan cara bikin kopi atau nyiapin sarapan dan menyetrika baju, Dita juga baru tahu loh kalau ternyata harus sedetail dan seperfect itu. Jadi sebenarnya ya nih tadi juga kita sempat ngobrol off air sama C Angel atau Kak Angel ya bahwa ya udah aja kita pakai hati ya yang ngelakuin segala sesuatu juga ya, benar nggak? Setuju kan? Kalau segala sesuatu pakai hati ya mungkin pasti juga orang seneng. Tapi ternyata enggak loh Sobat Maestro, enggak semuanya tuh pakai hati. Karena ternyata semua punya standar ya. Nyetrika pun tadi kan ya kerahnya harus bener lah gitu, kita harus perhatikan. Nah ini sama, ternyata katanya bikin kopi juga enggak hanya sekedar pakai hati mah ya udah 10 sendok kopi yang penting kental gitu pakai gula 1. Ini ada info dan tips juga mau kasih cara untuk bikin kopi yang baik atau info tentang kopi, bener nggak sih? Ya, jadi ya ini mau kasih info sedikit aja sih ya. Sebenarnya saya juga belajar dari suami yang memang suami juga produksi kopi. Jadi kalau misalnya di sini ada yang suka mah kan suka lambung kan, sakit mah maksudnya. sakit mah kan suka nggak berani minum kopi gitu ya. Jadi kalau memang punya sakit mah tuh usahakan tuh kita pilihnya tuh jenis kopinya tuh yang Arabica. Oh, Kenapa harus Arabica? Harus Arabica karena gini, maksudnya si kadar kafeinnya Arabica itu rendah. Cuman 1,2 sampai 1,5%. Sementara kalau Robusta kadar kafeinnya tuh di atas 2,2 sampai 2,7%. Nah makanya itu yang bisa bikin sakit mah. jadi kalau yang asam-asam itu adalah si Arabica. Robusta. Robusta, iya betul. yang asam apaan Arabica. Ki? Robusta. Iya, Robusta yang Arabica. asam. Arabica Yang 2 lebih itu. asam, tapi dia kadar kafeinnya tuh rendah. Gitu oke. ya. Jadi kalau buat yang sakit mah itu sebaiknya pilihnya Arabica. Memang si Arabica itu sebenarnya lebih mahal daripada Robusta gitu ya. Oke. Karena terus si Arabica itu rasanya tuh kompleks. Kandungan kimianya tuh banyak di kopi Arabica. Kalau di Robusta itu kandungan kimianya nggak terlalu banyak, tapi rasa dia jadinya pahit. Tapi rasanya lebih bulat gitu. Kalau yang banyak ada di pasaran itu apaan sih? Yang di pasar banyak juga sekarang tuh macam-macam. Memang dulunya tuh di kita kebanyakan tuh mainnya tuh di kopi Arabica. Indonesia tuh. Iya, gitu ya. Jadi sejarahnya tuh zaman dulu tuh di tahun 850 Masehi ya. Terus saya Mulai kita lihat-lihat belajar gitu kan biar sejarah. tahu gitu kan. Iya, kalau benar. kopi kan harus tahu gitu ya. Jadi dulu tuh ada penggembala kambingnya namanya tuh Kaldi gitu di Ethiopia. Dia tuh nemuin biji beri itu. Dia kasih ke si kambingnya. Nah, setelah Kambingnya si sakit perut. Enggak. Enggak. Kambingnya makan. Kambingnya biji makan beri. si itu, nah taunya tuh si kambingnya tuh jadi energik. Malam juga si kambingnya tuh ngaco gitu. Biji apa itu? Hah? Namanya
namanya? Biji kopi. Oh, berarti coba kita beli. Nah udah gitu ya. Jadi, nah terus dia ngomong ke pemimpin vihara di daerah tempat dia ngomong nih, saya nemuin biji yang bisa bikin tuh si kambing tuh jadi energi. Berarti Makanya kita lebih dicoba. parah dari kambing ya. terus. Ya terus. Nah udah gitu akhirnya si pemimpin vihara itu mencoba lah gitu. Jadi dicoba ke biarawan yang ada di situ. Makanya dia tuh jadi apa sih kalau minum tuh malam jadi nggak Apa ya? Cenghar, Cenghar, Cenghar. Nah gitu. Jadi awalnya tuh dari Ethiopia gitu. Sementara kopi masuk ke Indonesia tuh di tahun 1696. Wow. Gitu ceritanya. Jadi banyak si Arabica yang berkeliaran sebetulnya ya. Ya, nah terus sekarang tuh banyak yang di blend jadinya. Jadi karena memang pengen pahitnya dapet, tapi takut mah juga, jadi ya di blend lah antara si Arabica dan Robusta kayak gitu. Nah makanya kan di sini juga ada tuh Mocha Arabica, itu kan pasti blendingan gitu, Arabica dan Robusta. Sementara yang tadi saya bilang kalau suami saya tuh lebih sukanya ke Arabica. Ini lu memang niat sendiri lu belajar kayak begitu apa dalam rangka ya supaya get in line with your husband kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya sih pengen tahu juga gitu, penasaran juga sih pengen tahu. Nah kayak gini, suami gue suka mancing gitu. Sok lu tahu nggak di gelas kopi ini? Supaya lu kesannya pinter ya? Ah iya, kesannya tapi gue pinter. Oh oke. Udah fact finding dulu ya? Ya makanya ada yang tahu nggak sampai dari biji kopi sampai kita minum itu ada berapa proses? Coba. 3 deh. Dari apa coba? Kalau nggak salah tuh kayak dipanggang gitu kan. Dipanggang. Apa tuh namanya di grill something like that lah gitu. Terus udah itu di green, terus udah gitu ya udahlah diseduh. Nah, ada yang Oh ada lagi deh yang dipetik. Kalau nggak Iya. dipetik, harus coba, dipetik ya, gitu. ya. jadi sebenarnya tuh bukan cuma 4. Jadi dari kita tanam biji. Ya Oke. Oh iya dong. Iya benar. Kamu nggak tunduk loh sama saya. Ini karena ini pengetahuan yang ternyata suami juga udah tahu ya. Iya Jadi makanya udah dia tahu. kasih tahu sok lu tahu nggak cina dari Prosesnya. biji sampai kita minum tuh sebenarnya prosesnya tuh banyak banget. Oh, Sementara iya, proses iya. kopi, rasa kopi aja dipengaruhi dengan apa tuh banyak banget gitu. Wow. Jadi dari jenis bijinya gitu, proses pengolahannya yang tadi kata Kitin Dipanggang. itu tuh di roasting gitu ya. Oh, iya, benar-benar. Roastingan juga berpengaruh sama rasa kopi, dan kalau kita mah atau enggak juga roastingan itu pengaruh. Gitu. Apakah dibikinnya medium ataukah jadi dark jadi tutung kalau kita mah gitu kan. Dari roasting itu pengaruh. Terus udah gitu dari grinding tadi. Yang tadi kan saya bikin kopi tubruk. Oke. Kalau kopi tubruk tuh gilingannya tuh memang nggak bisa terlalu halus gitu. Jadi biar ada dedeknya gitu lebih kerasa. Proses kopi kayak proses kehidupan ya guys. Iya, panjang kan, rasanya panjang banget ya prosesnya. Coba kalau misalnya tadi ngomongin tentang yang proses itu ya, kenapa sih kok akhirnya kan kita juga maksudnya gini kayak males ngapain sih harus belajar, apa memang belajar karena suami suka jadinya ikutan suka juga, atau ternyata memang ya akhirnya tertarik juga karena pasangan kita memang tertarik sama hal itu gitu. Ya jadi memang tertarik juga gitu. Jadi kan penasaran gitu kan karena dia menggeluti di bidang itu ya jadi penasaran. Jadi penasaran, jadi tahu gitu ya Jadi si tahu, detail-detailnya sampai dicari. Baca sendiri atau dikasih tuh apa si suami? Dikasih dan akhirnya ya dibaca, dicari. Memang gitu kan. ini istri yang baik ya tuh. Baiknya setelah melalui Proses. Oke. Proses roasting. Proses roasting, dibakar dulu ya kan, gak enak panas. Oke, Kayak gitu. baiklah. Nah terus sekarang ya kita mau apa nih yang perlu dikasih lihat, atau misalkan tadi kan ada yang bilang kalau Dita kan nggak bisa nih karena punya mah gitu ya. Nah ini gimana nih ya nanti dibikin aja. takaran-takarannya gitu ya? Mendingan kita ambilnya yang ini aja ya, yang blendingan Mocha Arabica aja ya. Oke. Nah ini kalau bikin sih memang masalah selera juga, senangnya tuh Aku bantu. kental atau enggak gitu, karena nggak apa-apa sih. Kalau kita biasa bikin, kalau gelasnya segini gede tuh ya kita kasih 3 aja. Kasih 3 3 sendok. Heeh. Oke. Kasih 3 sendok. Ini harum banget ya Sobat Iya Maestria di betul, sini. kalau Ya. Iya. ini yang kecil ini kita Itu kasih kedoyanan 2. saya. Ketahuan jadinya.
Ini yang Kalau yang mocha cangkir arabica. kecil kita kasih 2, kalau yang besar aja kita kasih 3. Kasih Nah ini 3, nggak oke. akan dikasih gula karena kalau gula mah itu Selera lah. Selera ya? heeh. Oke. Wow. Ja, kamu minum kopi? Kadang Suami minum kopi juga? kadang juga sama. Suka minta dibikinin gitu juga nggak? Enggak beli yang jadi. Oh, beli yang jadi, oke. Beli yang jadi dia. Mami simple banget ya dia ya, luar Iya, biasa. tinggal langsung go. Beli yang jadi dia yang beli apa dia nyuruh kamu? Giliran kadang gue yang beli, kadang dia yang beli. Oh, jadi udah ada Tergantung. komunikasi gitu maksudnya gitu? Oh, oke. Baik. Kalau aku kan selalu aku yang beli. Kali-kali aku mau dibeliin juga loh. Oke, jadi kalau misalnya Belum panas. ini sambil nunggu air panas nih Sobat Maestro ya. Tadi juga bahas juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin gitu kan tentang yang tadi proses lah gitu ya, tentang penundukan diri sampai ke segala macam cara gitu kita akhirnya melayani suami ya, dibilang tadi contohnya gitu. Ternyata prosesnya yang gak mudah juga karena ternyata untuk mengenali pasangan kita yang suka sama sesuatu ya kan, ya akhirnya jadi ngikutin juga prosesnya kan yang tadi belajar. Nah ini tentang kopi, kalau misalnya Christine sendiri nih pasti kan ada juga yang tadi suami mungkin melayani suami dalam bentuk apa sih yang lain gitu. Yang tadi kalau kita kan ini udah ada contohnya ya, kalau tadi Kak Kitin gitu kan dengan menyetrika dan bikin kopi gitu Kak Fang. Nah kalau misalkan Kak Christine sendiri kayak gimana sih? Atau suaminya udah aku tidak, tapi enak banget ya kalau misalnya ternyata nggak ada yang perlu, iya kan kayak Suaminya misalnya. nggak terlalu minta apa. Nah itu kalau kayak gitu bentuk si penundukan dirinya. Kalau suami saya sih nggak terlalu yang gimana ya, menuntut banget ya kayaknya gitu. Cuman ya mungkin hal-hal kecil yang mungkin istilahnya, mungkin dia lebih banyak ingin dilayani ya gitu kan. Mungkin hal-hal kecil misalnya ada barang misalnya di mana gitu kan, minta tolong dong mengambilin gitu kan misalnya gitu. Padahal itu kan dekat gitu kan di situ. Nah ini juga sih, ini juga sih. Gitu kan, jadi istilahnya mungkin apa ya, kalau menurut saya kan itu hal yang kecil yang mungkin dia bisa kerjain sendiri gitu, tapi kok kenapa gitu mesti dia harus minta tolong sama orang lain gitu, sama ini gitu kan. Jadi ya lebih banyak sih saya itu sih gitu itu. Jadi kebanyakan saya kadang-kadang aduh kalau bisa sendiri deh udah kerjain sendiri gitu kan, udah gemes gitu kan itu aja. Cuman ya belajar gitu kan, istilahnya apapun juga saya harus tunduk gitu kan istilahnya, walaupun mungkin nggak enak ya, saya capek atau apa gitu kan, tapi ya belajar lah gitu, itu aja. Oke, jadi kalau ini hal kecil ya. Kalau hal-hal misalnya kecil. dalam hal kecil emang bener sih. Kadang kan kalau nanya itu di mana barang gitu kan, padahal dia itu. suruh ambil, padahal udah tahu Betul. ya. Jadi dia udah aja jadinya kita yang disuruh kan, yaitu belajar. Nah, ini kalau misalnya tadi, nah ini lagi dituangkan dulu kopinya. Terima gaji loh. Nah, terus gue mau nanya nih, kalau misalkan ya ibu-ibu nih lagi di dalam posisi ya, udah ngomong sama si suami nih, tapi si suami tuh nggak ngerti-ngerti. Pernah nggak di posisi itu? Nggak ngerti-ngerti maksudnya gimana? Lambat gitu, lambat Ya, ngertinya gitu mereka. iya ada. Ada kan? Terus kalian ngapain? Marah lah. Kamu gimana, Jal? Ya kadang sambil bete juga sih kadang, cuman ya akhirnya kita jelasin sih. Diperkarakan gitu saat itu juga. Iya Langsung dijelasin ngajak perang aja gitu. kenapa. Kalau cewek gimana cewek? Ya diomongin sih pasti itu Langsung aja. saat itu juga? Iya itu ya, Marah gitu? ada lah pasti lah itu ya kalau itu. Kalau Ada marahnya juga dia. Our Lady in Red gimana? Oh sama. Tapi memang kita harus ngerti gitu, karena cowok tuh ya fokusnya kan cuma satu gitu. Kadang Iya. kalau kita nanya apa dianya lama teh, mungkin dia lagi mikir Lagi kemana. mikir yang lain Kalau dulu kita kan gitu. bisa mikir kayak tadi kan, kata Bercabang siapa tadi? gitu ya. Siapa Oke. kan kata Angel kan Iya. harus bisa ngerjain ini itu kalau Terus jadi cowok harus kan- gimana dong kita? Nah makanya ya tadi itu ya yang masalah penundukan diri itu. Penundukan diri itu kan kita juga tetap ngelakuinnya harus sukarela. Harus sukarela, terus harus memang jangan sepotong-sepotong lah, jangan jadi Sepenuh hati lah ya. ya harus penuh hati gitu ya. Cuman memang kan itu sulit ya, untuk ngelakuin itu tuh sulit. Ya intinya ya kita kalau sampai saat ini kita belum bisa tunduk sama suami,
ya harus bertobat. Balik lagi bertobat. Ini. Anda masih 2 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata gitu yang salahnya si suami. Nah itu. Iya. Gak mungkin. Ya misalnya seringnya. Kalau aku sih percaya begitu kita sudah nikah itu Tuhan tuh udah pasangin yang bener loh. Oke. Gitu kan. Jadi somehow dia tuh pasti nggak salah 100% loh. Pasti ada Gitu. andil kitanya juga ya. Iya betul. Aku nggak bilang ada andil kita ya, si suami juga pasti lagi belajar, kita juga kan lagi belajar kan. Mata kayak tadi Cimang bilang harus tobat, sama harus apa tadi? Ya harus tobat. Terus Sabar apa tadi? penundukan dirinya itu ya kita harus lakuinnya tuh kitanya harus sabar. Nggak bisa pengen cepat. Nah. Maksudnya proses kok kayak tadi kan kayak kopi Proses juga roasting, prosesnya. Proses roasting. Kan kita juga lagi di roasting gitu kan. Iya, dibakar terus ya, Mau diuji sampai terus ya. Pak. berat atau gitu. cuman medium doang. Iya gitu. Jadi tetap sih menurut aku kasih tetap jadi nomor 1 gitu loh. Mau seruksak apa dia, selambat apa dia gitu. Then why you choose him at the first place? Oke. Betul nggak? Memang Iya, itu setuju. benar. Makanya Iya. itu tadi ya itu harus setia ya. Kita Iya. harus setia. Maksudnya setia di sini tuh ya setia sama suami. Ya kayak, Oke. kayak tadi kata Kitin mau dia segimanapun juga kita harus setia sama dia dan setia nunggu waktunya Tuhan. Kan kayak Untuk tadi diubahkan kan, gitu iya, ya. gitu kan. Oke. Maksudnya kita greget ya udah belum tentu suami juga bisa nerima kita 100%. Dia Benar. mau ngomong Iya. aja sama kita, benar nggak? Benar. Kalau kita kan bisa Kita nyablak ya. dikeluarin gitu kan. Ah, Kalau ah. suami kan susah kan. Benar. Nah, udah setia kita juga harus sabar. Harus Oke. sabar dalam artian ya kita harus mau sabar dalam prosesnya di mana kita bisa 100% tunduk tanpa ada iming-iming Mbak kiri Bibu kanan. gitu ya. Manipulasi. Nah, intimidasi dan Dominasi. Iya. Jadi tadi apa kesimpulannya dengan penundukan diri adalah kita harus pertama setia. harus bertobat dulu. Oh, bertobat, oke. Bertobat dulu, melakukan apa ya? Kita harus sabar, Sabar. harus setia dan Setia. terakhir apa? Bersyukur. Bersyukur dapetin dia gitu. Ya bersyukur dengan benar kata Kitin tadi. Kayaknya susah gitu ya Dit ya. Abis udah bertobatnya aja tadi aku skip bertobatnya. Soalnya kalau kita nggak bersyukur, maksudnya gini kan, di saat kita udah menentukan kita Ya, benar. melangkah ke pelaminan di depan altar, kita Ya, sudah benar. melakukan janji pernikahan, ya Ya. kan? Mau nggak mau, maksudnya ya kita sudah harus sepakat. Kayaknya sama there dia, is no gitu. room for keeping on complaining Nah, menurut iya, aku. Iya. ya harus bisa Gitu loh. terima dia sepenuhnya benar. gitu kan? Ya, komplain itu cuma bisa dilawannya sama bersyukur sih. Iya. Oke. Kita harus bersyukur bener-bener. Nah, Iya. ini kan tadi ya. Jadi apa aja? Bertobat, setia, sabar dan bersyukur. Bersyukur. Oke, baiklah. Ini 4 hal yang bakalan kita ingat-ingat, ladies. Yang pasti ini juga as a closing statement nih ya dari kakak-kakak yang sudah mengalami lebih dulu gitu. Sebelum nanti kita bakalan ngopi cantik. Kita ingetin lagi karena ternyata penundukan diri itu tidak segampang itu Sobat Maestro ya. Apalagi ya kakak-kakak ini yang sudah mengalami pernikahan lebih daripada 10 tahun. Kalau buat kita yang masih di bawah kita ya banyak belajar. Tapi mereka juga masih terus belajar ya. Sampai nanti disempurnakan dong. Yes. Karena kan nggak orang pasangannya juga sama-sama manusia ya. Iya. Oke, pasti Sobat Maestro terima kasih banyak. Ini seneng banget hari ini karena Ini wangi disediakan banget kopi loh. juga. Ini nanti kita bakalan ngopi bareng ya ladies ya. Oke. Yang pasti selamat ketemu lagi bareng sama kita juga di Ladies Talk nanti di pekan depannya Sobat Maestro ya. Untuk kamu semua yang memang mau untuk curhat atau juga sharing, masih kita buka juga SMS-nya atau WhatsApp-nya, nanti kita bisa baca juga gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak sempat di on air ini, silakan untuk kamu semua SMS atau WhatsApp di 081321000925 dan jangan lupa juga untuk selalu stay tune di sosial medianya Radio Maestro ya. Baiklah, terima kasih, sampai ketemu lagi di next Sama-sama. week lagi ya. Yang pasti Dita harus pamit undur diri dan tetap stay tune di 92,5 Maestro FM. How sweet the sound. Bye bye.